saya muliakan, Pak OHD, Pak Asmen, juga Ketua API Pusat, Ketua API DIY, Mas Ninus, Mas Kus, dan seluruh seniman yang telah hadir, baik yang sudah senior maupun yang junior, juga seluruh penikmat seni yang ada di sini malam ini bersama-sama kita. Saya sebenarnya agak bingung, kenapa kok dijebak sama Pak OHD untuk buka acara pameran patung hari ini, gitu ya. Tapi memang kami sekeluarga ini terus terang banyak berinteraksi dengan patung. Banyak sekali seniman-seniman yang mengabadikan sosok Gus Dur dalam bentuk patung. Mulai dari Dolorosa Sinaga dengan patung Gus Dur seperti Buddha, Estadi Gus Dur macam-macam bentuknya, gitu ya, banyak dan lain-lain lah. Ada patung-patung Gus Dur yang ada di hotel, di mana-mana, yang kemudian orang bisa berinteraksi dengan patung itu. Jadi seni patung memang cukup dekat dengan kami, terlepas dari latar belakang keluarga kami, ya. Nah, memang seni patung ini menggelitik. Kalau sudah bicara soal patung, Pak OHD tahu kenapa patung David karya Michelangelo yang sekarang ada di kota Firenze, Florencia, patung dari marmer besar, tinggi besar, 5 meter lebih, luar biasa, laki-laki berotot, depiksi dari sosok David yang ada di Bible. Ternyata anunya kecil. Kenapa? Saya juga apalagi browsing kok dapat pertanyaan itu, jadi pengen tahu juga. Ternyata itu adalah refleksi dari zamannya. Karena waktu zaman itu yang masih banyak dipengaruhi abad ke-15. Jadi pengaruh budaya Yunani masih sangat tinggi. Dan anu kecil pada laki-laki itu menyimbolkan atau melambangkan intelektualitas dan juga sebagai orang yang dianggap sebagai seorang warga negara yang baik. Nah, bayangkan, jadi ada banyak sekali dimensi dari patung. Kita nggak bisa melihat hanya dari sosoknya saja, tapi banyak hal dari patung yang bisa kita olah, yang kemudian menggeliti kita, yang memprovokasi kita. Patung punya banyak makna, seperti banyak barang lain. Ya, patung kalau cuma sekedar barang nggak punya makna, tapi begitu manusia menyematkan makna di dalamnya, dia menjadi simbol banyak hal. Patung bisa menggerakkan, bahkan mematikan sebuah peradaban. Patung bisa menggerakkan emosi yang begitu luar biasa. Contoh gampangnya, saya sebagai seorang Muslim banyak bersentuhan dengan narasi awal ketika Islam diturunkan, di mana salah satu gerakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk menghancurkan patung-patung berhala yang ada di Ka'bah, karena dianggap sebagai simbol dari politeisme. Padahal pesan utama dari Nabi adalah tentang monoteisme, keesaan Tuhan. Jadi simbol dari keesaan Tuhan adalah tidak boleh ada patung-patung berhala di dalam Ka'bah. Idolatry, pemujaan yang berlebihan terhadap benda. Nah, ini saja sudah pada cuma sekedar patung, tapi ada makna yang disematkan di sana. Jadi dia menjadi begitu berharga. Dia bisa menjadi penggerak. Gara-gara itulah Nabi bisa sampai hijrah, Nabi sampai dimusuhi oleh orang-orang kafir Mekah. Kenapa? Karena ada dimensi ekonomi juga di sana. Orang-orang Mekah, kota Mekah menjadi begitu terkenal karena kota Mekah menjadi salah satu tempat persinggahan, tempat di mana banyak agama melakukan pemujaan. Ini tempat suci bagi banyak agama, bagi agama-agama pra-Islam juga. Dan banyak orang yang datang membawa berhala yang mereka puja ditaruh di Ka'bah. Ini jadi sumber ekonomi, karena kemudian berhala-berhala itu direplikasi, dibawa pulang.
dan orang banyak ke Mekah untuk melakukan kunjungan, melakukan penyembahan. Artinya ada transaksi ekonomi yang terjadi di sana. Perdagangan juga jadi sangat maju. Nah, ketika Muhammad datang membawa pesan tentang keesaan Tuhan dan patung ini harus dihancurkan, bukan cuma patungnya yang dihancurkan, tetapi sebuah cara hidup dari orang-orang Mekah yang pagan, dibilangnya pagan Mekah gitu ya, yang akan hancur juga. Ekonomi yang tergantung di sana juga hancur juga. Jadi banyak sekali turunannya. Nah, demikian juga dalam khazanah agama Kristen. Sosok Yesus Kristus ada di salib atau tidak ada di salib, sepertinya sangat sederhana, tapi melambangkan simbolisme nilai yang sangat berbeda antara para penganut Katolik dan para penganut Protestan. Berbeda sekali pemaknaan di sana, ya, hanya dari sosok patung Yesus apakah ada di salib atau tidak. Jadi patung itu luar biasa sekali. Dia mendobrak banyak hal. Dia menggelitik imajinasi kita. Manusia memancarkan apa yang diyakininya, nilai-nilainya di patung-patung tersebut. Patung punya nilai yang luar biasa sekali. Itulah kenapa patung akan selalu ada dalam kehidupan manusia, karena dia mempunyai banyak sekali makna di sana. Tergantung manusianya. Patung bisa menjadi simbol kemerdekaan dan demokrasi, seperti patung Liberty di Amerika. Patung Garuda Wisnu Kencana dipamerkan oleh negara kita setiap kali ada tamu asing datang ke Bali. Nah, patung punya makna yang luar biasa dalamnya, yang bisa melakukan terobosan-terobosan lintas batas. Yang membatasinya hanyalah imajinasi sang pencipta patung tersebut, senimannya, dan material yang dibuatnya. Nah, saya ingin, walaupun Pak Alvin bilangnya jangan cepet-cepet, tapi saya mau lihat patungnya, Pak. Saya berharap bahwa ke depan para seniman patung, ya, tidak hanya menggunakan materi-materi yang konvensional, tapi juga mengikuti perkembangan zaman. Para seniman-seniman patung tidak enggan bersentuhan dengan teknologi. Saya pernah melihat patung buatannya Murakami di Jepang. Luar biasa, patungnya bisa ngomong, bisa goyang-goyang, ya. Patung Murakami sendiri, tapi mukanya ada 3, dan patung itu berinteraksi karena ada sensor. Itu sangat menarik.